Walaupun kami tidak melihat, tapi kami tahu itu ada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya Bapak bukalah hati kami, buka telinga kami, supaya firman-Mu dapat masuk ke dalam pikiran kami, hati kami, dapat bertumbuh, berbuah, selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, demi Kristus Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan tutup kembali Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Ya, malam ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan betul arti baptisan kita. Yang di sini saya percaya semua sudah baptis air, ya. Terus baptis Roh Kudus juga sudah. Nah, mari kita memperdalam atau mungkin renungan ini bisa mengingatkan kita kembali. Oke, kita ini terlahir bisa dibilang 2 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama terlahir dari orang tua kita, dari darah dan daging ya. Terus jadilah kita ini. Nah, daging ini kan dikuasai oleh dosa. Dosa mendatangkan maut. Terus akhirnya kita tahu, oh Tuhan Yesus juru selamat, bisa menebus kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan supaya kita tidak masuk ke dalam maut. Akhirnya kita baptislah air, ya kan? Baptis air itu kita bilang tanda bertobat, Tuhan, aku mau dibaptis, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Nah, gitu. Habis itu kita bebas dari dosa dan maut. Nah, terus kemarin ini yang paling terakhir di misalnya di Krisalom kita habis baptis Roh Kudus. Nah, baptis Roh Kudus, kita dibaptis, diberikan Tuhan, diberikan Allah sendiri Roh Kudusnya turun ke kita. Nah, kalau baptis Roh Kudus, kita ini menghidupi pertobatan itu. Kan kemarin baptis air kita bilang Tuhan, saya bertobat. Terus baptis Roh Kudus itu supaya kita dapat menghidupi terus pertobatan itu. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Soalnya ada ayatnya, mungkin pasti pernah dengar, daging itu lemah tapi roh penurut. Sudah pernah dengar ya? Udah, puji Tuhan. Nah, ini kita ingat-ingat lagi dulu sebelum atau mungkin masih. Tujuannya keinginan daging itu biasanya apa? Tujuannya kita awal dulu mungkin hidup bahagia, ya, ada yang berpikiran hidup bahagia? Enggak ada. Puji Tuhan, agape maunya sengsara terus. Sudah menderita dalam Kristus paling enak bau ya. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin dulu dia pengen sukses gitu, pengen anak-anaknya jadi orang semua, atau mungkin diakui orang harus nunduk gini, terus kita harus dangak gini, pengennya gitu mungkin ya. Nah, itu kalau keinginan daging ya, kan kita kan pernah ingat-ingat, oh ya dulu saya pernah ngejar itu, gitu kan ya. Nah, terus kita sudah dibaptis air dan roh, kita sudah bukan hidup lagi sama daging, betul bukan? Betul ya. Nah, itu harusnya keinginan kita bukan itu lagi dong. Tetapi saya sendiri juga merasakan kenapa masih ada keinginan tersebut. Ingin sukses lah, pengen tidak ada masalah, kayak begitu. Nah, ini kenapa? Harusnya kan saya bisa menerima. Harusnya saya tidak fokus dengan masalah atau tidak fokus dengan mengejar kesuksesan. Nah, ini saya wondering, bertanya-tanya mengapa kok harusnya saya kan sudah baptis air, saya sudah bisa dengar sama roh, saya sudah bisa dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang, ojo kok garap iku, kok awakmu tambah susah loh, karuan bersyukur sama sekarang apa yang dipunya. Nah, itu kok saya bisa tidak dengar waktu itu ya. Lalu kesimpulan saya tidak dengar karena saya tidak mau dengar, karena saya tutup telinga. Nah, mari kita buka sebentar Alkitab kita yuk, di Matius 13 ayat 43.
Matius 13 ayat 43. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, pasti kita sudah sering dengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, tidak cuma di ayat sini saja. Kita kalau nyari itu banyak. Tuhan Yesus kasih perumpamaan, habis itu ngomong, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, pernah kita bahas juga, ternyata berarti kok kenapa Tuhan sampai berbicara berulang-ulang tentang siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Berarti kan banyak yang bertelinga tapi tidak mau mendengar. Betul ya? Kalau tidak, ngapain Tuhan bilang gitu terus di beberapa kali dia berkhotbah? Karena banyak yang anak-anaknya punya telinga tapi macam tidak dengar Tuhan. Saya bayangkan, dulu itu saya pengen jadi desainer internasional, ya toh. Wah, saya guyat buka jahitan, buka apa-apa. Memang minggu itu saya menghindari ke gereja. Karena minggu waktunya tidur enak, sama santai. Nah, itu kan padahal saya sudah baptis loh itu, sudah baptis Roh Kudus juga. Nah, kenapa kok bisa tidak dengar? Ya karena itu, karena saya tidak buka telinga saya tidak mau dengar. Di situ saya baru, begitu ya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kiranya saya ingatkan lagi, bukalah telinga, mendengar. Karena saya tahu pasti kalau kita membuka telinga, kita tidak fokus dengan masalah atau tidak fokus dengan tujuan daging kita, mungkin ya tadi sukses lah dan lain-lain. Kalau kita tidak fokus sama itu, kita bisa kok dengarkan suara Tuhan. Lalu kalau kita dengarkan sekali, tidak mungkin kita langgar, tidak mungkin hati ini bisa melanggar, karena sudah dikatakan roh itu penurut. Nah, jadi mungkin kalau kita bisa kebrusuk, kesleo, hampir jatuh gitu ya kan, atau sudah jatuh. Nah, itu mungkin karena memang kita tidak mau dengar. Nah, sekarang saya ingatkan supaya untuk mendengar. Nah, mari kita baca lagi, yuk, di Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Nah, ini suatu peringatan Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu kan? Yuk, amin. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Nah, itu sudah jelas. Berarti sebelumnya ambisi-ambisi kita atau target-target kita dulu itu tuh datangnya dari daging kita, ya kan. Itu ya ini tadi di ayatnya katakan membawa maut. Kita ngejar itu, kita tidak selamat. Nah, tapi kalau kita ngejar ngikutin roh itu bawanya damai sejahtera. Nah, kalau tadi kan tujuan-tujuan yang kehidupan kedagingan kan yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau biasanya tujuannya, kalau roh itu apa kira-kira? Roh Allah itu biasanya tujuannya apa? Kita melakukan apa kalau kita mendengarkan roh Allah? Perintah Tuhan, kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang paling penting, pasti tujuannya itu adalah Tuhan. Ini suatu, kalau kata-katanya Bu Esti tadi, suatu peneguhan, sungguh malam ini. Ya kan? Tapi ini sungguh peneguhan, karena tadi kesaksiannya Bu Esti, jemaat-jemaat datang ke gereja benar-benar untuk menemui Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang pengemis ke Tuhan. Puji Tuhan, peneguhan sungguh. Berarti, haleluya, mayoritas tujuannya adalah Tuhan. Amin. Amin. Sudah terima Roh Kudus, terus didengarkan. Puji Tuhan. Nah, lalu bila kita hidup oleh Roh Tuhan, itu biasanya bisa kelihatan dari tadi yang katanya Mbak Musani mengikuti perintah Tuhan, takut akan Tuhan. Lalu mungkin saya ingin lebih mengenal Tuhan. Itu karena
benar-benar karena ingin mengenal Tuhan. Dan mungkin ada yang sampai berpikir tujuannya itu nanti supaya nanti aku dipanggil Tuhan, moro muati habis itu tahu-tahu diangkat di awan-awan, ketemu malaikat ya kan. Habis itu ayo kamu percaya Tuhan Yesus, masuk ke gerbang ini kerajaan surga, selamat datang, terima kasih. Kita masuk, datang, habis itu disambut sama Petrus kan, Petrus gitu, kan pemegang kunci kerajaan surga toh. Iya ya, pintu surga, sorry. Nah, di pintu kan nanti kan ada Petrus yang terima tamu. Aduh, saya gitu. Ya, masuk gitu. Habis masuk, saya sudah senang-senang lihat keliling gini. Habis itu kita ketemu Tuhan. Wah, ada cahaya itu. Itu pasti Tuhan Yesus itu. Kita lari ke sana, lalu Tuhan Yesus ngomong, "Loh, halo, aduh senangnya ketemu kamu," menyebutkan nama kita masing-masing. "Halo, aduh Pak Kuat, aduh senangnya bisa ketemu. Saya dulu memperhatikan loh di bumi, tujuannya mencari saya." Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin tujuan yang sungguh-sungguh murni itu seperti itu. Kalau nanti kita masuk terus Tuhan lihat kita, Tuhan kenal sama kita, nyebut nama kita. "Aduh kamu anak yang kukasihi," gitu ya. Muarem gitu rasanya ya. Nah, itu kalau tujuannya kita sesuai dengan roh kita, sesuai dengan diri kita yang dihidupkan kembali dari roh dan air. Nah, mungkin kita bisa melihat dari contoh kehidupan, transformasi kehidupan ini yang dari daging, habis itu hidup dari air dan roh. Kita bisa meneladani Rasul Petrus ya, salah satu murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu Petrus? Ngantuk semua, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu Petrus? Ya, bukan Bapak Petrus yang diringin pitu loh. Petrus siapa ini yang saya bicarakan? Oke. Nah, mari kita buka bersama-sama di kitab kita, Markus 14. Markus 14 ayat 29. Markus 14 ayat 29. Yang sudah ketemu katakan amin. Sebelahnya ditanyain sudah ketemu? Dilihat dulu kiri kanannya, sudah ketemu? Banyak yang belum kayaknya. Sudah ketemu ya? Oke. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua bergoncang imannya, aku tidak." Amin. Ini Petrus dengan yakin ditanya Tuhan, nanti akan aku goncang iman-iman orang banyak. Terus Petrus jawab ini, "Sekalipun akan tergoncang, aku tidak Tuhan." Habis itu di ayatnya yang kita turun, kalau ayat ke-60 berapa, 63 atau 64, itu Petrus menyangkal Tuhan untuk pertama kalinya. Padahal baru ngomong sekalipun aku tidak. Nah, ini dia kan dalam situasi itu dagingnya masih kuat ya. Dagingnya takut mati. Dagingnya soalnya tahu nanti kalau ketahuan ikut Tuhan Yesus dihukum mati. Dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu supaya selamat ya. Nah, supaya pura-pura bukan pengikut Tuhan Yesus, supaya tidak dihukum juga. Nah, ini masih mengikuti dagingnya. Dia masih cari selamat sendiri gitu ya. Tidak benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Nah, dapat kita lihat setelah Petrus sudah menerima Roh Kudus, setelah Tuhan menurunkan Roh Kudus Pantekosta, habis itu terjadi di Kisah Para Rasul 2. Ayo kita baca yuk satu ayat lagi kok. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Nah, ini setelah Petrus menerima Roh Kudus, menerima baptisan air dan Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Amin. Sudah terima Roh Kudus,
dia sudah sering dengar Tuhan Yesus, yang punya telinga hendaklah mendengar. Dia nurut Roh Kudus. Datang penginjilan di luar, langsung 3.000 jiwa diselamatkan. Nah, kita tidak pengen seperti itu Bapak Ibu. Amin ya. Nanti pas ketemu Tuhan Yesus, wah kamu sudah memberitakan namaku hampir ke seluruh bangsa loh. 3.000 orang lebih. Wah, puji Tuhan karena aku sayang kamu Tuhan. Ayo. Nah, itulah manfaat-manfaat kita kalau benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, Petrus dulunya sebelum dibaptis, sebelum benar-benar walaupun sudah ketemu langsung sama Tuhan, dia masih bisa menyangkal. Nah, setelah sudah menerima baptisan, dia langsung luar biasanya seperti itu ya, langsung cintanya minta ampun. Semua dilakukan yang dia dengar langsung dilakukan. Sampai-sampai pun dia di sejarah ya dituliskan sekitar tahun 64 atau sekitar 68 Masehi. Petrus ini dihukum mati. Pas pemerintahannya Kaisar Nero, dihukum mati dengan salib terbalik. Nah, itu benar-benar dia saking cintanya sama Tuhan, sampai akhir hayatnya pun dia melayani, dia tetap setia, dia menjadi saksinya Tuhan hingga akhir hidupnya. Nah, jadi menyimpulkan bahwa perjalanan hidup Petrus ini yang dari awalnya dia takut hukuman mati, ia menyangkal Tuhan, lalu dia mendapatkan baptisan, dia menjadi berani hidup untuk Tuhan, dan ia pun juga berani untuk mati untuk Tuhan. Sama-sama beratnya loh, hidup untuk Tuhan sama mati untuk Tuhan. Nah, bila tujuan kita untuk mengikut, ini sebentar. Jadi gini, awal pertama tadi kan sebelum dia menerima baptisan, Petrus cari selamat ya. Saya tidak kenal Tuhan, saya tidak kenal itu siapa, saya bukan muridnya. Akhirnya kan ditinggalkan sama prajurit-prajuritnya kan, nggak jadi dihukum kan. Nah, itu kan keinginan dia untuk selamat ya toh, golek selamat. Nah, sekarang kita setelah mengenal Tuhan Yesus, kita mau mendengar, terus kita mengasihi sungguh, masa kita ikut Tuhan Yesus cuma karena selamat, karena golek selamatnya dewe-dewe? Sudah ndak harusnya ya. Sudah karena saya ikut Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Perumpamaannya mungkin seperti orang pacaran gitu ya. Pertama ketemu kan karena parasnya cantik sekali, bodinya biola, gitu mungkin ya. Saya cinta sekali, waduh mau saya melakukan apapun demi kamu. Nah, terus ayo kita menikah. Pertama senangnya kan karena apa yang dia lihat, hanya karena ya cantiknya, karena gantengnya. Ternyata setelah lebih mengenal, akhirnya aku tambah jatuh cinta sama kepribadiannya. Wes mas, ya kamu nanti besok tuwek keriput welek, mas tetap belani mati-matian kamu, soalnya pribadimu aku cinta sungguh. Nah, seperti itu kasihnya kita kepada Tuhan. Kita harus bertumbuh. Mungkin awal kita mengenal Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan karena mujizatnya, karena keselamatan. Tetapi karena kita sudah menerima rohnya, kita bertumbuh, kita jadi mengenal lebih lagi, dan kita sungguh-sungguh cinta, murni cintanya. Amin. Di tablet sebelah kanannya, kirinya, cinta Tuhan sungguhan. Cinta Tuhan sungguhan. Amin. Cinta Tuhan sungguhan ya. Amin. Nah, sudah. Kalau sekarang kita sudah tahu perbedaannya, melihat dari perjalanan Petrus juga, apakah kita tetap mau mengikuti tujuan kita yang awal, yang daging sebelum kita menerima baptisan, mungkin kesuksesan, mungkin diakui orang, atau ya tujuan kehidupan manusia pada umumnya. Atau kita sudah tahu, kita sudah dengar bahwa Tuhan itu memberi kita roh untuk menuntun kita lebih mengenal Dia, lalu kita menyerahkan semua kehendak kita
Yang kita lakukan hanya kehendak Bapa. Ini tadi pujian dari Mbah Musa ini juga peneguhan lagi menurut saya, karena di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Lalu ada agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Karena sudah sering mendengar suaranya Tuhan. Aduh Tuhan, aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Ya, aku sekarang nurut, aku sekarang mendengarkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mungkin dulu biar aku kadung nganyelne Tuhan, mungkin ya banyak begini, banyak begitu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Mari kita buka ini ayat terakhir, puji Tuhan. Ulangan 32 ayat 4. Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan 32 ayat keempat. Sudah ketemu? Amin. Ayo kita baca bersama-sama. Inilah siapa Tuhan kita. 1, 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segalanya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Nah, kalau kita sekarang benar-benar Tuhan, sekarang aku baru sadar, aku baru ingat, iya, aku mau mendengar suaramu, aku tidak mau fokus sama masalah yang di dunia ini, karena masalah itu pasti tetap ada dan saya sudah percaya Tuhan yang selesaikan. Saya mau fokus sama mendengar suara Tuhan. Tuhan kiranya berbicaralah, pasti Tuhan terima. Karena apa? Karena Tuhan kita ini sempurna, terus Dia adil, Dia setia, dan tidak ada kecurangan. Dia pasti menerima kita. Amin. Amin. Kiranya akhir kata, mari terus kita bertumbuh dalam iman, dipimpin oleh Roh dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Saya tutup renungan ini. Saya minta Bapak untuk menutup dalam doa.